Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Abi Najih, dari Abi Najih Al-Iryad bin Sariyah. Qala, berkata, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wa adzana mau'izah, memberikan nasihat. Wa adzana, menasihati, siapa yang menasihati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'izatu balighatan, memberi nasihat kepada kami. Rasulullah menasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mengesankan sekali. Jadi mau'izah balighah, jadi nasihat yang mengesankan. Wajilat minha qulub, dan nasihat ini menggetarkan hati. Wa dzarafat minhal uyun, dan nasihat ini sampai bisa mengeluarkan air mata. Nanti kita lihat apakah kita dengan nasihat ini kita bergetar hatinya enggak, terus air mata kita berderai atau tidak. Kalau tidak ya yang ngomong bukan Rasulullah gitu, bukan masalah yang ngomongnya, tetapi apa yang diomongkannya kan sejatinya. Fakulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'idatu muwaddi'u fa'ausina, sepertinya ini nasihat perpisahan. Nah, kalau orang sudah bilang akan berpisah sama Rasul, kan orang yang sangat dicintai para sahabat pasti langsung berderai air matanya ya. Bukankah kita mendengar tentang ceritanya Umar bin Khattab yang tatkala dikasih tahu Rasulullah SAW wafat, lalu dia menghunuskan pedangnya. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Ku tebas lehernya. Karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Kannaha mau'idatu mautin fa'osina, maka berwasiatlah ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Itu yang pertama. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'muru 'alaikum 'abdun habashi. Dengarkan dan taati pemimpin kalian. Abdun habashi, meskipun seorang pemimpin kalian itu adalah budak dari Habsyah. Salah satu budak dari Habsyah itu adalah muadzin Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi jangan berpandangan bahwa orang Arab itu orang-orang yang tinggi, besar, putih, hidungnya mancung. Di sana ada orang-orang Arab yang orang katanya menyebutkan Arab Baduy gitu. Itu adalah orang-orang keturunan dari Afrika. Mereka ya mohon maaf hitam, legam gitu ya. Jadi kalau akan kelihatan orang di malam hari itu tatkala dia tertawa aja. Kalau tertawa kelihatan itu manusia. Mohon maaf, bukan berarti begitu. Jadi saking apanya Rasulullah SAW, saking pentingnya ternyata adalah mendengarkan dan mentaati apa perintah dari pemimpin. Jangan dipotong sampai sini, jangan dulu pulang nih, nanti pas pada pulang, nanti pemimpin yang bagaimana? Karena awalnya sudah usikum bitaqwallah, ada hubungannya. Lanjut, wa innahu man ya'ishu minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian, ya'isu minkum, yang hidup
sesudahku. Jadi hidup sesudah Rasulullah SAW. Fasayara ikhtilafan katsiran. Maka ia akan mendapatkan begitu banyak perselisihan dan perbedaan-perbedaan. Nah ini begitu dari ungkapan Allah bilang akan terjadi perbedaan. Wah, pemimpin yang bagaimana dulu? Masa pemimpin begini kita harus taati? Nah, tadi kan sudah jelaskan, walaupun pemimpinnya itu adalah budak dari Habasyah. Walaupun sejatinya di dalam Islam itu sudah dijelaskan. Ya mohon maaf, bukan mendistorsi atau membeda-bedakan atau mengklasifikasikan manusia. Bukan. Tetapi kalau menjadi saksi, salah satu di antaranya mohon maaf kalau budak itu bukan berarti budak anak-anak. Jadi orang-orang yang tadinya diperjualbelikan. Salah satu di antaranya adalah dia itu tidak bisa menjadi saksi seorang diri. Itu salah satu dan alhamdulillah salah satu di antaranya ajaran Islam adalah membebaskan para budak. Maka sejatinya dengan agama Islam hadir ini, maka tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Sejatinya kan begitu. Selanjutnya fasayaru ikhtilafan katsiran, maka akan terjadi perbedaan yang begitu banyak, perbedaan pendapat dan sebagainya. Fa'alaikum, maka cukuplah bagi kalian bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyin, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azzu 'alaiha bin nawajid, maka peganglah, gigitlah keduanya, yaitu sunnah Rasul dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham. Jadi saking kuatnya. Artinya gimana? Kalau tangan kita sudah lepas, gigit gitu. Di tangannya gigit. Wa iyyakum wa muhdatsani umur, dan bagimu wal muhdatsanil umur. Muhdatsanil umur itu adalah perkara-perkara yang baru. Jadi jauhi perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu bid'ah, karena sesungguhnya hal-hal yang baru itu disebut dengan bid'ah. Wal bid'atu dhalalah, dan bid'ah itu sesat. Mohon maaf, saya tidak menemukan di dalam hadis ini dilanjutkan wa kullu dhalalatin finnar. Saya tidak menemukan, hadisnya sini tidak ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Wa qalal hadis hasan. Hadis ini adalah hasan sahih. An-nawajid, yang disebut dengan nawajid, megang keras atau menggigit dengan keras itu adalah bidzalil ma'zumah. Jadi dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Wakila, dan ada mengatakan al-adros. Al-adros itu berbagai macam daya dan upaya. Kita harus memegang. Baik saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan mau'idhah, nasihat kepada para hambanya, kepada para sahabatnya. Dan nasihat itu kalau didengarkan sangat menyedihkan sekali. Dan hati para sahabat menjadi bergetar.
serta para sahabat itu sampai menangis. Apa wasiatnya? Yang pertama adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah wasiat takwa menjadi rukun di dalam khutbah. Khutbah apa? Khutbah apa saja. Maka semua khutbah itu selalu ada wasiat takwa. Maka imam-imam tertentu menyatakan tatkala di khutbah itu tidak ada wasiat takwa, maka khutbahnya menjadi batal. Khutbahnya menjadi batal. Jadi khutbahnya itu tidak disebut dengan khutbah, maka disebut dengan pidato aja. Pidato. Maka banyak tatkala ceramah para al-asatidz, para kiai juga menyatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah wasiat yang paling penting. Yang paling penting. Dan bahkan para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, apakah ini sebuah wasiat perpisahan, wasiat terakhir? Rasulullah tidak menjawab itu, tetapi langsung Rasulullah SAW menyatakan, selain berwasiat takwa kepada Allah, yang kedua adalah berwasiat agar kita patuh kepada pemimpin kita. Hatta pemimpin kita itu, walaupun pemimpin kita itu adalah seorang budak dari Habasyi. Jadi jangan dilihat, mohon maaf, pemimpinnya enggak bergaya pemimpin, ngomongnya kesana kemari. Kenapa? Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dan diwasiatkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ingat apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah SAW sudah dikasih tahu oleh Allah, nanti setelah kepeninggalanku, umat-umat nanti ini akan berdebat tentang pemimpin. Dan sampai saat ini termasuk di kita memperdebatkan tentang bagaimana pemimpin yang bagus. Dijelaskan sebenarnya di sini karena ini sudah jelas. Siapa pemimpin yang bagus? Ini ada satu kesatuan. Yaitu orang-orang yang memegang teguh tali sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya tersirat begitu. Selain diwasiatkan agar pertama kita bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpin, juga kita harus memegang erat sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini adalah prasyarat secara tersirat pemimpinnya juga harus taat kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka jauhilah oleh kita orang-orang yang membuat hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apabila itu terjadi, maka itu adalah sebuah bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru. Dan bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tidak menemukan di hadis ini dilanjutkan dengan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nanti dilihat, kita biasanya melihat hanya kepada hadis-hadis Rasul. Bisunati, tidak melihat apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Yang 4. Yang pertama Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali. Sok dilihat. Karena itu yang harus dipegang, itu wasiat Rasulullah SAW. Nanti dilihat apa yang telah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin tersebut. Jadi tidak segala sesuatu nanti yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti bid'ah, tapi dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Maka menjadi bid'ah tidak? Tidak. Nah, karena perintahkan oleh Rasul itu ikuti apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, mohon maaf sekali terjadi perdebatan. Contoh, yang satu membid'ahkan, akhirnya diserang dengan bid'ah yang lain. Salah satu diantaranya adalah Quran. Zaman Rasul Quran sudah dibukukan atau belum? Belum. Rasul memerintahkan dibukukan atau belum? Belum. Nah, ini yang biasanya terjadi. Orang lain menyerang bid'ah. Nah, sekarang yang dibid'ah-bid'ahkan nggak mau. Quran juga bid'ah. Oh tidak, kalau nah ini terjadi perbedaan. Makanya ini Rasul juga sudah memberikan warning dari awal. Nanti setelahku itu akan terjadi perselisihan. Maka ingat ini, kalau itu dilakukan oleh khulafaur rasyidin, maka tidak menjadi bid'ah. Ini hukum fikihnya. Baik, santunnya dilakukan oleh Umar. Itu kan dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Tapi dari awal, dari Abu Bakar, dikumpulkan terus dibuka. Makanya sebenarnya mushaf Utsmani. Yang dilakukan oleh Umar apa? Salat tarawih berjamaah. Berapa rakaat? 35 rakaat. Bid'ah. Ini siapa Umar? Khulafaur Rasyidin bukan? Bukan. Terus menjadi bid'ah tidak? Bilang tidak, orang kan dua, sunnah dan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini orang yang biasanya mendistorsi antara sunnah itu menjadi yang bid'ah karena tidak ada di dalam sunnah, padahal dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mudah kita mengecap orang itu bid'ah. Apalagi sekarang yang lagi ramai saya dengar itu kafir. Begitu mudah mengkafirkan orang lain dan begitu mudah menyatakan nar. Memangnya surga milik kakek lo? Setiap orang yang begitu, wah nggak boleh begitu, masuk neraka. Tidak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita loh, Pak. Jangan dikira itu mau usaha kita. Kenapa tidak? Loh, masalah ibadah masuk kewajiban kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sesungguhnya kita ini disuruh, karena hidup ini disuruh untuk beribadah kepada wa ma umiru illa liya'budullah. Harus bagaimana? Ikhlas. Belum lagi sebelumnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Itu mah sudah tugas. Lalu apa yang kita dapatkan dari Allah? Oh banyak, bahkan terlalu banyak. Hidup bukan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup? Kalau kita mau hitung-hitungannya dengan reward and punishment, atau gampangnya, lalu saya dapatkan apa? Kalau saya ibadah, itu hidup. Bernapas gratis. Apa tidak cukup? Lebih dari cukup.
Nah sekarang dengan surga itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dilihat, memang betul surga itu menjadi riwayat orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Nah terus kita tinggal introspeksi diri saja. Emang kita sudah menjadi soleh gitu? Emang kita sudah menjadi orang takwa gitu? Ya, bagaimana syaratnya takwa? Ya lihat, di dalam Al-Qurannya ada, di awal-awal sudah ada. Nah itu salah satu contohnya. Maka saudaraku sekalian, hadis ini secara tersirat, tidak hanya tersurat saja. Jangan semudah kita ngomong perbuatan itu adalah bid'ah, perbuatan itu dolalah, dan dolalah itu finnar. Anda neraka. Jadi yang masuk surga emang lu aja yang masuk surga. Lagi-lagi surga itu bukan jaminan. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dilihat, jangan engkau mengira engkau akan masuk surga karena amal-amalanmu. Tetapi itu betul-betul karena sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kalau kita, makanya kita beribadah mencari surga, aduh kayaknya ketinggian. Ketinggian betul. Kenapa ketinggian? Karena itu adalah perintah Allah. Jadi kita ketinggian minta surga itu. Ibadah terus kita minta surga. Sebab untuk menebus hidup yang diberikan oleh Allah saja kayaknya tidak cukup. Bukan belum cukup, tidak cukup. Ibadah kita terus untuk menebus kehidupan kita yang diberikan oleh Allah sebenarnya nggak cukup. Nah coba saja Bang. Coba saja lah gitu. Yang ada pada badan kita saja. Nah maaflah kedipnya kita itu. Berapa ratus juta ya kalau orang tidak bisa ngedip terus dibawa ke rumah sakit. Ngedip Pak? Ngedip doang. Berapa ratus juta kira-kira operasi? Ngedip doang. Baru ngedip. Belum lagi telinga kita. Mohon maaf, itu telinga, mohon maaf orang yang budak kalau dioperasi kita berapa ya? Gitu aja. Terus mohon maaf mata. Kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katarak dioperasi berapa ya? Masya Allah. Kalau kita beribadah minta surga, kata Allah teh emang lu ibadahnya sebesar apa? Apalagi sombong dengan ibadah kita itu mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada seorang alim namanya Abu Nuwas. Kita mengenalnya adalah Abu Nawas. Itu. Dia bersyair, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azim. Ilahi, wahai Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Andaikan aku mengharapkan surga firdaus atau menjadi ahli surga firdaus, aku itu tidak pantas. Tetapi wala aqwa ala naril jahimi. Tetapi aku tidak sanggup untuk masuk neraka jahim. Maka apa yang dia minta? Fahabli taubata waghfir dunubi. Maka terimalah taubatku dan ampuni segala dosa-dosa. Fa innaka ghafiru dzambil azimi. Apabila engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, maka aku ini akan menjadi orang-orang yang linglung ke sana kemari, tidak ada yang aku. Dia minta enggak? Enggak. Tapi bagaimana?
dengan doa-doa. Ya silakan, kalau berdoa memang harus. Doa kita ingin masuk surga. Harus. Karena sekali lagi, bukan karena ibadahnya. Allah sudah bilang, ibadah menjadi kewajiban kita. Mungkin saja bukan dari ibadah, tapi dari doanya. Lalu bagaimana orang yang tidak ibadah terus berdoa? Itu mah ngawur namanya. Enggak ibadah tapi doa. Enggak melaksanakan kewajiban tapi berdoa. Itu mah ngawur. Itu sudah jelas. Sudah jelas tidak ada. Tidak ada dari sananya. Sudah jelas dari sana. Orang kewajibannya saja tidak dikerjakan, lalu dia minta, kenal enggak sama Allah? Ya tidak.